ada beberapa pulau yang dijual ke asing, diiklankan di bursa Amerika. Ya kan, ingat kan? Waktu Bapak menjadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko Polhukam. Iya. Ini loh, malu loh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusi ini. Saya berharap ya, pintu hukumnya ada, memperberat hukuman ini. Karena tidak main-main. Uang 300 triliun. Saya Mas, merasa apa ya? Pertama, kasihan kepada rakyat. Yang kedua, apa ya? Rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus, yang ini enggak tahu, kan enggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil, RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, enggak boleh istri saya. Kan? Iya, enggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Nah, ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur ini, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dalam Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Tahun 2025 ini kita harus songsong perubahan ke arah yang positif. Karena itu kita akan memulai dengan sesuatu yang baru. Malam ini Terus Terang tampil dengan wajah baru. Tapi seperti biasa, saya akan selalu ditemani oleh Mas Rizal, yang dulu disebut Mr. X, tapi tahun ini tampil secara terus terang juga. Seperti biasa, sebelum duduk di sini, saya terus mencermati sejumlah perkembangan penting sepekan terakhir. Banyak kejadian dan kasus-kasus yang menyita perhatian publik, juga pertanyaan publik kepada saya untuk dibahas di podcast ini. Mulai dari apa yang terjadi di laut hingga kebijakan menyangkut olahraga favorit nasional. Baik, mari kita bahas satu persatu. Silakan mau tanya apa, Mas Rizal? Baik Pak Mahfud, ini suasana baru jadi kita semakin terbuka, semakin terus terang, semakin basa-basi tidak ada. Saya mau nanya Pak Mahfud seperti biasa. Seperti biasa kita menghimpun dari sosial medianya Pak Mahfud, ya, dari YouTube, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook sampai ke TikTok, ini kita himpun, lalu kita ambil beberapa. Malam ini kita ada sekitar 3-5 topik yang mau saya tanyakan ke Pak Mahfud. Dari tanggapan atau pertanyaan netizen. Pertama, soal yang lagi rame-rame sekarang. Soal, ini katanya juga dengan penegakan hukum Pak. Soal pagar misterius, pagar laut misterius. Ya, pagar laut misterius. Pagar laut di wilayah Tangerang yang panjangnya kurang lebih 30 km. Yang kita lihat hari-hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mensegel, katanya atas perintah Presiden langsung, sehingga itu disegel dan sekarang dikasih waktu 20 hari untuk siapa yang mengaku dan dibubarkan. Pertanyaannya kemudian, sampai sekarang Pak, nggak ada yang ngaku itu punya siapa dan tidak diketahui punya siapa. Menurut Pak Mahfud, masuk akal nggak itu? Gimana pandangan Pak Mahfud? Gini, bahwa itu disegel itu bagus sebagai langkah yang tegas karena ini kedaulatan hukum ya. Termasuk masalah-masalah keamanan di dalam negara kita. Itu bagus disegel. Tapi bahwa penyegelan itu harus menunggu
perintah presiden itu menurut saya tidak benar. Harusnya tidak terjadi ya. Tidak harus menunggu presiden. Kan kasihan presiden harus memerintahkan sendiri. Itu kan secara otomatis di tingkat paling enggak di tingkat kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat, gitu kan? Karena itu sudah jelas. Itu jelas melanggar aturan. Menggunakan fasilitas publik, milik publik, kegiatan ekonomi publik, lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal usulnya. Nah, lalu yang lebih menyesalkan lagi, kayaknya tidak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang. Itu siapa dan siapa yang itu buat siapa? Gitu ya. Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Betul. Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Di laut itu ya? Iya. Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor teropong lah ya? Iya, teropong ke laut itu apa namanya, pusat kendali, Puskodal keamanan laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi? Orang curi ikan ketahuan. Itu di kapal-kapal milik Bakamla atau di sebuah tempat di mana aja? Di mana aja laut di situ ya. Itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa ini? Wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua. Dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa. Tinggal bicara dengan saya. Bahkan dari Jakarta bisa menyaksikan apa yang terjadi di Laut Papua. Di Laut Papua, di Natuna. Itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi. Karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok direwain misalnya ya. Kegiatan pembuatan itu pakai itu. Puskodalnya Bakamla. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Dan sekarang yang aneh, ada yang mengaku. Mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu. Iya, kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa. Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya biayanya dengan ongkosnya misalnya pokoknya biaya 1 juta itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500.000 aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR jaringan yang tidak jelas, tidak pernah dengar itu. Berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya? Atau apa? Pasti orang-orang punya modal besar korporasi lah. Atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku. Tapi secara penegakan hukum Pak Mahfud, siapa sejatinya yang harus segera bertindak Pak? Pemda, pemerintah pusat, atau aparat penegak hukum? Kalau melihat seperti ini. Aparat penegak hukum. Tapi aparat penegak hukum kan bisa mulai dari Pemda juga kan, tidak harus pusat, tidak harus menunggu presiden. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum. Gitu. Kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa lah itu, karena masuk wilayah kan, pengamanan wilayah. Lalu Bakamla, lalu KKP, itu semua tidak ada yang ngaku tuh. Sampai sekarang. Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada dua sih kemungkinan. Takut sama preman. Negara takut sama preman kan? Atau memang main mata. Mendapat sesuatu dari preman. Ya kan? Wah itu pelanggaran luar biasa. Dan kalau ini dibiarkan. Mas, tahu enggak? Indonesia ini punya 17.508
pulau dengan 2/3 diantaranya itu laut. Pantainya termasuk yang terpanjang di dunia. Ya. Anda bisa bayangkan enggak? Tahu enggak di daerah-daerah terluar? Jangan-jangan yang kayak gini banyak. Karena begini, teorinya itu kan ini dipagar, ya toh. Kalau orang enggak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu. Penumpukan sampah-sampah. Nah, sesudah itu direklamasi tanpa izin. Bisa. Dengan alasan itu. Iya, itu di foto lah memang sudah kok. Merusak lingkungan, kenyataannya begitu, Iya. makanya perlu direklamasi. Iya. Mungkin ke situ arahnya, dugaan Pak Mahfud bisa ke sana. Bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu, tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja, kita bangun aja, nggak usah bayar, gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi, karena ini sudah memang sudah tertutup. Kondisinya memaksa kita untuk melakukan itu, begitu ya? Iya, Iya, iya. kan bisa terjadi. Dan saya katakan tadi 17.508 pulau di Indonesia. Saya masih ingat ada beberapa pulau yang dijual ke asing, diiklankan di bursa Amerika. Iya kan, ingat kan? Waktu Bapak menjadi Menko Waktu Polhukam. saya Menko Polhukam. Iya. Itu ternyata apa? Pulau di Maluku Utara. Itu pulau-pulau terluar itu kan memang boleh dikelola untuk keperluan wisata. Tapi kan tidak boleh dijual. Wah, waktu itu kita cabut. Kita batalkan seluruh perjanjian itu. Sehingga tidak jadi dijual waktu itu. Tidak jadi dijual, kita batalkan dan kita membentuk tim untuk dicari lagi pulau-pulau lain. Nah, dan itu modusnya seperti yang kita di Sulawesi Utara, di Maluku Utara itu kan, itu baru terbongkar karena ada pergantian Pemda. Iya kan? Bupati baru gitu ya. Iya, bupati baru, gubernur baru. Sehingga yang baru tuh merasa saya tidak mengeluarkan izin. Itu kan ketika ini datang berhubungan, saya tidak pernah mengeluarkan izin. Itu baru terbongkar. Apalagi kemudian Menteri Dalam Negeri menemukan iklan penjualan. Itu kan dilelang gitu. Siapa yang mau beli pulau terletak di ini gitu. Kan kita kaget semua. Itu baru yang ketemu. Nah, ini juga kaget kita menemukannya yang di Tangerang ini ya. 3-30 km tuh. Nggak main-main. Kalau orang cuma nyolong jelek begitu tanpa perencanaan yang matang, nggak mungkin sampai 30 km. Pak, dengan sekarang statusnya disegel oleh Kementerian KKP dan katanya diberikan waktu 20 hari untuk segera membongkar itu. Apa itu pilihan yang baik? Apa nggak harus segera karena sudah menjadi kontroversi lama segera tindakan? Menurut saya seharusnya segera, tapi bisa bisa kita berprasangka baik agar yang memasang sendiri yang membongkar. Nah, agar ketahuan nanti kan, oh kamu tuh yang membongkar, berarti kamu dulu yang masang kan. Itu lalu dilacak siapa yang nyuruh, siapa yang biayai dan sebagainya. Ini loh, malu loh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Yeah. Ya. Kalau di tengah lautan sana ya ada KKP, ada Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi, kemudian ada bea cukai juga bahkan. Yeah. Ada 7 waktu itu kan. Kita sudah mengeluh pada waktu ini harus ada satu koordinasi pengamanan laut itu. Maka diperkuatlah Bakamla itu. Nah, seharusnya ini kalau saya kira Bakamla maupun Polri itu tidak mundur teknologinya. Waktu saya di sana aja 2 tahun lalu saya bisa minta kok, saya ingin tahu itu di pantai Bali, di pantai Kute sekarang ada apa. Oh iya nih Pak, saya ingin 3 hari yang lalu apa. Bisa rewind kok. Ini kan bisa. Jadi nggak mungkin sampai 5 bulan baru ketahuan. Nggak mungkin 5 bulan. Nah, sebab itu ini martabat negara. Martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseruisi ini. Menurut Pak Mahfud, kalau kita lihat sebagai ini sebuah kasus, kemudian itu jadi semacam fenomena. Fenomena apa Pak? Kalau kita mengambil gambaran ini sebagai sebuah hal yang perlu kita lihat di negeri ini. Ya mungkin kolusi ya. Kolusi antara pejabat, entah tingkat pusat, entah tingkat daerah gitu. Orang tinggal dibayar aja kan. Kalau ya macam-macam dugaan lah. Tapi dugaan seperti itu ya nanti biar dibuktikan di pengadilan. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan. Harus dibawa ke pengadilan agar tahulah gitu ya.
bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Jadi jangan dipandang sepele bahwa ini hanya semacam pagar laut. Ini persoalan besar yang harus, persoalannya soal kedaulatan. Kalau memang pagar laut sebanyak itu kan bisa dibuat yang lebih baik. Iya kan, direncanakan oleh negara. Dan negara bisa memberikan dana untuk itu, atau yang bersangkutan langsung terus terang ke negara sama nyumbang ke negara, kan gitu. Tidak sesudah tahu lalu saling tuding, sesudah ketahuan saling tuding. Per hari ini belum ada kan instansi yang menunjuk bahwa yang bertanggung jawab instansi ini dan sebagainya. Sampai hari ini, sampai kita tunggu Pak kalau gitu Pak. Ini hari-hari untuk kita menunggu langkah keputusan yang lebih pasti dari situ. Saya mau beranjak. Bapak tadi mengatakan terakhir ini kolusi, ada kemungkinan preman, ada permainan hukum. Nah, sekarang kita mau mengajak Pak Mahfud untuk memotret soal upaya penegakan hukum, ya, penyelesaian hukum yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Satu kasus besar yang kita ingat, Pak, di akhir tahun yang menggemparkan adalah kasus Zarof Richard, Pak. Zarof Richard itu sekarang ini usia pengusutannya itu sudah mencapai 2,5 bulan, Pak. Iya ya. Ya, waktu itu 24 Oktober kalau nggak salah, ya, 24 Desember atau 24 Oktober, Pak. Waktu itu ya. Nah, sekarang sudah 2,5 bulan. Apa yang Pak Mahfud petik dari upaya itu yang sampai sekarang kita belum lihat signifikansi perkembangannya, sementara itu diasumsikan atau diharapkan publik ketika itu ini titik baru untuk masuk kepada membongkar apa yang disebut dengan mafia peradilan. Apa komentar Pak Mahfud? Saya menduga, ini dugaan, terjadi saling sandera antar institusi, bukan antar orang lagi. Antar institusi, Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Ya mungkin institusi lain, bisa saja juga polisi, tetapi sekurang-kurangnya Kejaksaan Agung pada waktu kan sudah sangat tegas, ya kan? Ya. Ini ada kaitannya sesudah kasus Ronald Tanur itu kan? Tuh. Surabaya ya? Surabaya, di mana Kejaksaan Agung dipermalukan, sudah menuntut dengan baik, ternyata kemudian dibebaskan dengan cara tidak fair, lalu Kejaksaan Agung mencari betul kan, ini pasti ada masalah, ketemu bahwa ketiga hakim ini menerima suap dan sekarang sudah proses peradilan. Oke, sesudah itu menyasar atau sampai ke urusan Tanur. Siapa? Zarof Richard. Ya. Zarof Richard. Wah, kita makin kaget. Berarti ini jaringannya ke Zarof. Zarof pada waktu itu yang diberitakan tuh membagi uang ke hakim-hakim untuk berbagai perkara. Dan pada waktu itu akan ditindak tegas. Sampai sekarang udah jalan. Saya menduga begini. Karena saya pernah Menko Polhukam, psikopolitisnya untuk penyanderaan itu mungkin saja ada. Psikopolitis. Apa itu, Pak? Penyanderaan. Misalnya begini. Mungkin Mahkamah Agung itu punya beberapa catatan tentang penanganan perkara oleh jaksa. Iya kan? Iya. Sehingga lalu kalau kamu bongkar Mahkamah Agung, saya bongkar ini. Bisa jadi kan? Sandra ya, saling sandra. Iya, bisa. Ya? Bisa. Karena saya tahu yang begitu-gitu tuh gejalanya lah. Dulu Kejaksaan Agung begini loh. Hakim sudah begini. Sama Kejaksaan Agung juga tahu. Gitu. Sehingga lalu ini macet-macet. Kartu masing-masing punya ya? Kartu Anda saya punya, kartu saya Anda punya gitu ya? Kan tidak masuk akal kasus seperti Zarof itu. Betul. Tidak bisa dilacak, orang nyuap aja. Ketiga hakim di Surabaya. Ditemukan kok oleh Kejaksaan menyerahkannya tanggal sekian. 1.700 pertama, $1.700 sekian, yang 400 dibagi ini, 300 ini, terus kemudian untuk cadangan macam-macam itu. Itu aja ketemu, apalagi yang soal Zarof. Yang uangnya sudah di depan mata gitu. Uangnya udah di depan mata. 1 triliun. Yang ini uangnya enggak ada, yang hanya kemudian diketahui dan mengaku hakim-hakim ini. Iya kan? Bahwa ada uang itu. Itu pengakuan para hakim. Itu aja ditemukan oleh jaksa. Tuh hebatnya. Saya enggak percaya misalnya Kejaksaan Agung enggak bisa membongkar ini. Wah, intelijennya hebat tuh. Pasti bisa untuk membongkar. Pasti bisa kalau tidak ada sesuatu. Ya, sesuatu penyanderaan dari
sebuah pusat kekuasaan tertentu atau dari Mahkamah Agung sendiri, kan simple. Dan ada beberapa kasus kan yang menggantung di Kejaksaan Agung. Ya mungkin kayak gitu, ada penyanderaan kayak gitu. Dan itu sebabnya saya kira kita harus segera menyelesaikan masalah saling sandera ini. Itu rusak negaranya ke depan. Maksud Pak Mahfud menyelesaikan saling sandera itu apa? Begini, Ada tawaran apa? Saya mau cerita. Saya kan pernah mengatakan hakim atau jaksa sekarang ini yang mau berbuat baik, mau bertobat saja itu sulit. Untuk berubah jadi baik itu susah? Untuk berubah jadi baik sudah. Oh, iya. Susah karena disandra. Misalnya gini, Mas Rizal jadi hakim. Wah, saya mau tobat lah gitu. Saya mau nyuap. Tolonglah gitu. Enggak, saya mau tobat. Oh, nggak bisa Mas. Kamu kan kemarin perkara nomor sekian sudah nerima dari saya. Tolong sekali lagi ini. Gitu kan? Buat putusan sesuai dengan pesanan karena takut tersandra. Sehingga saya nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas. Polisinya juga sama, bisa. Jaksanya sama. Sehingga lalu membuat tuntutan, tidak menuntut, membuat lobang-lobang agar tidak agar perkaranya sesuai dengan pesanan gitu, vonisnya sesuai dengan pesanan. Itu yang dulu disebut mafia peradilan. Yang kemudian secara resmi Pak SBY menyebut itu mafia hukum. Kata Pak SBY, bukan mafia peradilan di Indonesia ini, karena bukan hanya pengadilan yang rusak, hukum pada umumnya, sehingga beliau nyebut mafia hukum dan membentuk tim kan waktu itu. Ya, tim penanganan mafia hukum atau apa itu, TP4 apa itu yang dipimpin oleh Pak Mangku Subroto itu. Ya, Kuntoro Mangku Subroto. Nah, ini saling sandera seperti ini. Oleh sebab itu, dulu saya usul, ini caranya, kita harus memutus saling sandera ini dengan cara memutus hubungan dengan masa lalu. Memutus hubungan dengan masa lalu? Iya, karena penyanderaan itu karena masa lalu kan. Kamu kemarin udah saya kasih sekian. Kamu dulu begini, terus gitu. Tapi bagaimana memutusnya, Pak? Ada rumusnya nggak? Dulu saya pernah beri rumus. Pak Prabowo kemarin sudah membuka kunci sedikit untuk menyelesaikannya, yaitu memaafkan koruptor. Tetapi kelirunya waktu itu secara diam-diam. Kalau saya usul, diputihkan tidak usah diam-diam, harus dengan undang-undang. Terbuka? Dengan undang-undang? Iya, terbuka undang-undang. Afrika Selatan kan gitu. Iya kan? Cina begitu. Kita tidak melanggar hukum itu? Enggak, undang-undangnya diubah dulu. Undang-undangnya diubah Gini, dulu. ada gimana? dua. Satu, ya. Ini kalau mau dikerjakan betul nih. Ayo, koruptor ini enggak bisa diselesaikan nih. Kenapa? Karena tersandera. Kalau gitu putus dengan masa lalu. Caranya gimana? Yang kemarin Anda lakukan kita anggap selesai. Gitu. Tapi declare ke publik. Bukan diam-diam. Dan ada undang-undangnya, diam-diam. Diumumkan, Anda selesai lah. Tapi besok jangan ulangi lagi. Ya dipujilah bahwa Anda ini orang baik, tapi Anda mau keluar nggak bisa karena terjerat oleh penyanderaan. Bisa Mas. Kalau undang-undang mengatakan begitu apa? Diberi titik tertentu. Nah, titik tertentu apa? Oke, Anda saya beri waktu menyelesaikan. Misalnya, dalam waktu sebulan, declare. Sejak undang-undang ini, sesudah itu bekerja baik akan negara tutup mata. Jadi batasnya tuh diambil di situ ya? Iya, tapi ya? Harus undang-undang, tidak harus boleh diam-diam. Karena itu berarti kalau undang-undang itu berarti persetujuan rakyat. Nah, itu yang disebut program semacam, ya seperti tax amnesty dulu, national pardon, pengampunan nasional untuk urusan begini. Dari kasus negara-negara yang pernah melakukan itu ada? Pernah nggak Pak terjadi di negara mana itu dilakukan? Afrika Selatan. Afrika Selatan? Iya kan dulu. Korupsi dan pelanggaran HAM-nya dianggap selesai. Tapi jangan ulangi lagi, kita ke depan maju. Kan ada titik untuk bertobat. Tapi ada cara lain, cara lustrasi nasional. Apa itu? Berhentikan semua. Pejabat? Iya. Politisi, pejabat eselon 2, eselon 1 ke atas yang pernah menjadi pejabat dulu enggak boleh lagi. Selama 10 tahun enggak boleh menjabat. Aparat penegak hukum juga? Termasuk? Iya. Terutama aparat penegak hukum. Dan di berbagai negara banyak. Misalnya ada pemecatan polisi sehari 30.000. Bisa kan? Ada negara yang nyewa hakim selama setahun nyewa hakim ke Inggris, Belanda, Amerika.
karena hakimnya tidak dipercaya gitu. Nah itu yang disebut ilustrasi, potong. Berhentikan ini semua. Nah tapi itu kan paling sulit ya. Sulit dilakukan. Ya. Siapa yang mau motong itu kan undang-undang. Yang buat undang-undang tuh dipotong duluan nanti kan. Iya. Ya oke, kalau gitu national pardon aja untuk melepaskan dengan masa lalu. Harus berani kita kalau dilakukan secara terbuka dengan mekanisme undang-undang ya. Iya, dengan mekanisme sehingga ada pertanggungjawaban kepada publik. Iya, publik juga ikut. Oh iya ya, kalau enggak ini ya kita memang marah sih pada koruptor, pada kesewenang-wenangan, tapi kalau enggak ini kan nanti yang baru itu mengalir lagi, tersandera lagi. Dulu Pak Mahfud menyampaikan itu pada saat apa dan kenapa tidak jalan? Apa? Saya Menteri Kehakiman waktu itu. Zaman Gus Dur berarti? Zaman Gus Dur. Sebentar saya jadi Menteri Kehakiman sebulan lah ya. Akhir Gus Dur, kemudian dilanjutkan Bu Mega sebelum membentuk kabinet baru. Ketika masa-masa sudah mulai ini ya, pemerintahan sudah mulai goyang waktu itu ya? Iya. Di akhir pemerintahan Gus Dur? Di akhir pemerintahan Gus Dur saya kan jadi Menteri Kehakiman. Tapi hanya beberapa hari terus Gus Dur jatuh. Tapi saya kan masih menteri sampai Bu Mega membentuk kabinet di pertengahan Agustus. Jatuhnya kan di bulan Juli. Muncul gagasan itu? Saya sudah muncul, sudah saya tulis di sana di Kementerian Kehakiman. Saya bahkan sudah diskusi waktu itu ada Mulia Lubis. Yang saya ingat ya, saya undang ke rumah saya itu Mulia Lubis, Dr. Supratman, Wakil Jaksa Agung waktu itu. Kemudian ada Moner dan macam-macam lah. Munir almarhum ya? Munir almarhum. Ayolah kita ada gagasan itu, tapi kemudian sudah itu Gus Dur turun, terus sesudah saya berhenti jadi menteri itu, ya, saya berhenti jadi menteri, ya saya enggak ngurus lagi itu, tapi itu tercatat di sana. Nah oleh sebab itu ketika kemudian saya di DPR, dirjennya kan Oka Mahendra, jadi saya tanya Pak Oka di DPR, itu dulu saya kan punya konsep dia itu. Untuk memutus hubungan dengan masa lalu biar enggak kayak gini terus gitu. Pak Oka bilang, Pak, kalau itu dilaksanakan, itu dikhawatirkan aparat penegak hukum kita belum siap, dijadikan alat pemeras kan itu untuk pemutihan. Kekhawatiran Pak Oka waktu itu? Ya, saya paham, ya. Tapi kalau mau kita sungguh-sungguh sekarang kan bisa dibuat berbagai instrumen agar itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu instrumennya apa? Yang kedua, instrumen berikutnya Undang-Undang Perampasan Aset. Yang sekarang sudah di DPR. Yang sudah di DPR. Ini yang saya dengarkan Undang-Undang Perampasan Aset, anggota DPR itu takut. Para pejabat di eksekutif juga takut. Ini kalau diundang-undangkan, ini saya yang kena langsung. Karena di situ ada ketentuan orang yang hartanya tidak sesuai dengan profilnya, pejabat yang hartanya tidak sesuai dengan profil jabatannya, itu hartanya bisa dirampas dan diminta membuktikan bahwa itu sah. Nah itu juga waktu di Kumham saya dulu merancang undang-undang pembuktian terbalik. Orang itu kalau lebih sita aja hartanya, lalu suruh membuktikan bahwa itu benar. Ini karena warisan, ini karena hibah orang tua, ini karena peningkatan tanah. Kalau saya dulu kekayaan saya 2 miliar kok sekarang jadi 5 miliar, tunjukkan aja NJOP-nya ini Pak. Naik NJOP. Kan ada catatannya. Saya tidak korupsi, memang nilainya naik. Kan gitu kan? Ini Pak, orang tua saya mati tanggal sekian, ini saya dapat warisan ini. Udah clear, kamu bersih gitu. Nah ini kan ditakuti nih. Karena sekarang diduga banyak sekali pejabat yang hartanya berlebih dari profilnya. Nah oleh sebab itu jalan keluarnya kalau memang itu ditakuti, ya itu tadi pemutihan diikuti dengan perampasan aset dan berlakunya misalnya berlaku 2 tahun sesudah diundangkan. Oh, ada jaraknya. Ada jarak agar orang ini menyiapkan diri Orang dulu. menyiapkan diri untuk sampai ke sana ya. Sebenarnya semangat undang-undang perampasan aset itu begitu. Tapi ini pada takut. Ini mungkin perlu semakin Pak, didiskusikan Pak ya, semacam way out yang Pak Mahfud mengatakan ini orang saling sandra nggak selesai. Harus ada momentum untuk sama-sama memikirkan. Nggak bakal kita selesai kalau kayak ini karena penyanderaan ini terwaris dari generasi ke generasi. Anda pejabat. Nanti yang berikutnya ini dipasang lagi yang punya kaitan itu. Dikepung agar orang yang bersih tidak bisa ke situ. Orang yang harus sudah ngerti pada mafia-mafia ini. Ya. Nah sekarang mafianya pun kita maafkan. Udahlah, jangan mafia lagi. Kamu bekerja, bangun negara dengan baik. Manfaatkan alam kita banyak. Tapi fair. Ikuti aturan hukum. Ya. Putihkan juga mafia-mafianya ini. Agak-agak. Tapi pasti saya dapat serangan. Masa maafkan koruptor? Karena dulu ketika bicara gitu,
juga ya banyak serangan. Kita nih reformasi kan mau menghukum koruptor. Kok sekarang mau diputihkan? Nah, kalau gitu ya nggak bisa putus kita dengan masa lalu. Kita harus menghadapi kenyataan seperti ini terus, gitu ya? Jadi waktu saya Menteri Kehakiman, kemudian karena saya kemudian menulis memoir selama menjadi pemerintah tuh saya menulis buku judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Nah di situ dimuat. Di buku itu ada ya? Iya, pengalaman menjadi Menteri Kehakiman ini loh cara-cara memutus dengan masa lalu. Buku Setahun Bersama Gus Dur itu? Setahun Bersama Gus Dur itu yang dicetak beberapa kali itu ya Pak ya? Iya, sampai berapa kali. Itu buku terlaris yang pernah saya tulis. Sampai tahun 2006 masih laris sekali buku itu. Ya Pak Mahfud, saya teruskan Pak. Bicara tentang penegakan hukum yang Bapak bilang agak miris kalau melihat kondisi sekarang yang saling sandra. Makin kesini kan kita lihat pemerintah semakin terbatas kan Pak. Pada satu sisi ingin menghimpun dana untuk pembangunan yang sangat terbatas. Sehingga kan rumusnya penegakan hukum supaya ada pengembalian Pak yang signifikan kepada pemerintah. Nah kalau saya lihat pernyataannya Menko Polkam kemarin, penegakan hukum akan tetap tegas, terutama untuk kasus-kasus besar karena kita membutuhkan dana untuk membangun. Nah disebutkan antara lain kasus Zarof Richard, kemudian ada kasus Timah Pak yang 300 triliun itu, lalu ada kasus sawit Duta Palma Group yang sempat menjadi 73,9 triliun kalau nggak salah. Nah khusus untuk yang Timah ini Pak Mahfud, Bapak kan sudah berteriak, Bapak mengatakan bahwa ini putusannya mengusik atau menusuk rasa keadilan, bukan mengusik lagi, menusuk rasa keadilan. Mereka ini kan banding Pak, dari 17 terdakwa kalau nggak salah ada 4 yang sudah ingkrah, 13 yang lanjut. Bagaimana Pak Mahfud melihat kemungkinannya nanti di banding itu? Bagaimana harusnya jaksa dan hakim untuk bertarung di situ supaya tidak lagi menjadi lebih rendah lagi, sehingga Bapak mengatakan saya nggak tahu mau pakai terminologi apa lagi, mengusik atau menusuk atau apa lagi kalau misalnya bandingnya semakin dipermudah gitu, hukumannya dipermudah. Saya berharap ya pintu hukumnya ada, memperberat hukuman ini karena tidak main-main. Uang 300 triliun meskipun kita tahu ya yang korupsi kerugian negara itu katanya 29 T itu uang gede loh, 29 T. Betul. Orang korupsi 1 T aja kena 15 tahun. Ini 29 T, kemudian yang 271 T itu lingkungan, Pak. Adalah kerusakan lingkungan. Biaya betul. Kerusakan lingkungan, oke? Persis. Ya kan tetap itu. Tetap pelanggaran. Dan kalau saya menganggapnya itu korupsi sebagai bagian dari menghitung perekonomian negaranya di situ. Perekonomian negaranya bisa dimasukkan ke korupsi. Oke. Tapi meskipun itu taruhlah itu kerugian lingkungan misalnya, itu kan juga tindak pidana lingkungan yang bukan main-main. Betul. Itu tapi hakim sudah menerima itu sebagai bagian dari dakwaan korupsi dan hakim membenarkan itu. Di pengadilan tingkatan awal ya? Iya. Pertama ya? Di pengadilan awal. Sudah membenarkan itu dan itu memang sudah benar. Karena dalam beberapa kasus ya, termasuk Surya Darmadi dan sebagainya yang sekarang menimbulkan. Surya Darmadi? Yang sekarang Duta Palma Group ya Pak ya? Iya, Duta Palma Group sekarang memunculkan tersangka baru kan? Anaknya? Iya, Sheryl. Nah itu kan cara menghitung seperti itu. Kerugian perekonomian, kemudian dilihat dari hukum kebetulan menyangkut lingkungan, lalu berdempetan dengan hukum lingkungan, lalu kerugian negara. Ini kerugiannya sudah jelas. Nah oleh sebab itu seumpamapun nanti hukum lingkungannya dianggap sebagai pelanggaran tersendiri yang akan diselesaikan secara hukum terpisah gitu ya, dan benar 29 T terjadi, diperberat dong hukumannya. Tetap harus diperberat ya? Iya, tetap harus diperberat. Itu enggak main-main loh. Meskipun dipisahkan antara 29 triliun yang kerugian negara, kemudian 271 triliun yang karena kerusakan lingkungan. Itu tetap harus diperberat. Iya. Karena ini satu paket sebenarnya kan. Satu paket kejahatan kan. Satu paket kejahatan. Makanya dimasukkan di dalam korupsi biar bisa sekaligus kan maksudnya. Tapi taruhlah ada pikiran tuh, ya lingkungannya kan ada hukuman berat juga kan untuk lingkungan. Itu nanti bisa dibawa tersendiri apakah melalui proses perdata atau pidana gitu yang pasti bisa diperdebatkan. Nebis in idem itu kan sudah masuk di korupsi gitu dan sudah dibebaskan kan gitu. Masa mau dipisah sekarang sesudah jadi gitu. Bisa jadi perdebatan seperti itu. Tapi nanti kita semua coba karena hukum itu selalu tersedia untuk menyelesaikan. Iya, ini kekecewaan tidak kurang
Presiden Prabowo sendiri Pak sampai bilang masa hukumannya sekecil itu katanya. Iya, suruh hukum Jadi ini menjadi perhatian Presiden juga Pak Mahfud ya. Iya, sebagai sebuah bagus lah, Presiden bagus. Betul. Saking marahnya, masa hukum 50 tahun lah gitu. Betul. Meskipun dalam sistem hukum kita tidak dikenal hukuman 50 tahun. Hukuman itu kan ada dua. Satu dengan huruf, hukuman mati atau seumur hidup. Kalau dengan angka maksimal 20 tahun. Jadi kalau 50 tahun itu ya hukuman seumur hidup aja. Karena hukuman mati juga kalau 10 tahun, dan itu sangat selektif, itu bisa hukuman mati. Tapi 10 tahun tidak dieksekusi, berkelakuan baik, tidak ada apa-apa, diturunkan menjadi seumur hidup bisa. Itu sistem hukum yang baru. Tapi maksud saya itu Pak Prabowo betul. Hukum aja yang berat gitu. Nah ini bisa dijadikan contoh ini. Saya Mas merasa apa ya? Pertama kasihan kepada rakyat. Yang kedua apa ya? Rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus yang ini enggak tahu saya, enggak tahu gimana? Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya. Lah iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah ribut tadi sama mengelak ada yang ngaku. Oh, bukan saya itu gitu. Itu mobil saya tapi saya bukan saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain. Tanpa pejabatnya di situ. Iya, tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. Ada pengawalnya, harus patwalnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri saya. Kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal nih Pak. Iya. Supaya ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya. Bahkan dulu seperti saya tuh. Saya pengen ngomong di satu mobil, namanya Pak Jeffrey. Duduk Pak di samping, nggak mau dia Pak. Nggak boleh Pak aturnya, hanya Bapak di sini. Duduk di satu mobil dengan saya. Padahal dia bintang 2 kalau nggak salah Pak ya. Waktu itu bintang 1. Bintang 1, Pak Jeffrey. Sesudah itu orangnya baik. Kita usulkan ke bintang 2. Akhirnya pensiun di bintang 3. Nggak mau Pak Jeffrey itu suruh duduk Pak, saya di belakang. Nggak boleh ini diduduki orang lain. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan. Gitu. Iya, iya. Oke, apa lagi? Oke, Mahfud. Lanjut. Ntar. Iya. Kasus sawit itu tadi, kasus apa Timah? Timah, ya. Betul selesai jawaban Bapak. Itu lagi yang konyol sekarang. Ada pengacara yang ngelaporin Pak Bambang. Profesor Bambang Hero, betul. Profesor Bambang Hero. Yang menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara. Dilaporkan dibilang bohong, merugikan masyarakat, lu gimana? Itu sudah berkali-kali kok dilakukan. Ahli itu kan diundang oleh jaksa. Kalau mau salahkan jaksanya. Kalau mau salahkan hakimnya. Karena hakim nerima perhitungan itu. Dan dia berdasar keahliannya menghitung. Dan itu benar, logis. Gitu. Dan itu sudah berkali-kali. Jadi nggak benar ahli itu dilaporkan ke polisi? Nggak benar. Ya? Saya bilang nggak usah khawatir ke Pak Bambang. Prof. Bambang. Itu hanya mau bikin aja, tekanan psikologis agar ini yang dihukum-hukum ini dianggap benar, dihukum ringan dan sebagainya. Dan sudah sering katanya laporan seperti itu tidak pernah digubris. Dan saya harap polisi juga tidak menggubris hal seperti ini. Karena nanti bukan hanya ahli hitung itu nanti yang dilaporkan. Ahli hukum yang memberi kesaksian pun kalau berbeda dengan keinginan orang berperkara bisa dilaporkan. Dianggap saksi palsu gitu. Dianggap saksi palsu, bohong apa itu. Nah boleh kalau sudah diminta oleh jaksa. Apalagi ini diangkat ya. Dijadikan perhitungan Bambang Hero ini kan dijadikan bagian dari perhitungan dari BPKP konon bahwa ini ya dasar BPKP untuk BPKP itu. Ya kok malah melaporkan orang yang menghitungkan konyol gitu.
Nanti rusak, tambah rusak hukum kita. Orang ahli gitu menghitung. Ya, Pak, kita lihat seperti yang Pak Mahfud jelaskan bahwa sampai saat ini kan tidak ketahuan secara pasti lanskap penegakan hukum, Pak. Dan yang seperti Pak Mahfud mengatakan bahkan saling sandera masih terjadi. Sehingga kasus-kasus besar itu ya nggak maju-maju gitu kira-kira. Nah, Pak Mahfud melihat dari sisi keinginan pemerintah untuk ini perhitungan ekonomi lah. Pemerintah ingin mencapai 8% pertumbuhan. Sementara upaya penegakan hukum yang misalnya dengan tegas bisa mengembalikan dana besar ya yang menjadi kerugian negara itu semakin tidak kelihatan hasilnya. Pak Mahfud melihatnya akan seperti apa? Saya sudah berbicara dengan ahli ekonomi. 8% itu hampir mustahil. Dari sisi perhitungan ekonomi? Dari perhitungan ekonomi. Karena apa? Karena politik ekonominya masih sama. Pelaku, pemimpin, pengambil kebijakan di bidang ekonomi masih sama. Kemudian yang lebih parah dari itu, penegakan hukumnya tidak jelas. Tidak ada kepastian hukum di sini. Nah, padahal penegakan hukum itu untuk kemajuan sebuah bangsa, kalau dianggap sebagai aset, saya sudah pernah mengatakan, penegakan hukum itu adalah 44% dari keseluruhan aset negara. Yang benda-benda itu, ya, seperti tambang, hutan, laut, apalagi, itu hanya 23%. Seperti yang rilis Bank Dunia, seperti Bapak pernah bilang ya? Iya. 44% itu penegakan. Nah, kalau penegakan hukum kayak sekarang, hampir mustahil kata para ahli ekonomi untuk masuk ke 8%. Nah, kalau biasa-biasa seperti ini memang Indonesia sumber dayanya bagus, sumber daya manusianya oke, sumber daya alamnya luar biasa gitu. Ya leha-leha aja 5%. Leha saja 5% atau 5,5% udah bagus. Kalau tidak ada perubahan di bidang penegakan hukum, kemudian politik ekonominya. Jadi gitu. Rumusnya penegakan hukum memang harus. Rumusnya penegakan hukum. Supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kalau enggak omong kosong. Dimakan oleh semua, oleh bandit-bandit itu. Satu lagi Pak yang lagi rame. Kemarin pelatih baru sebagai seorang fans bola, Pak. Fans bola, fans timnas, Pak Mahfud saya kira juga memperhatikan bahwa orang bersedih, Sintayong pergi, dipecat, tapi lalu kemudian kan ada pelatih baru masuk. Patrick kemarin, Patrick Kluivert kemarin sudah jumpa pers, Pak. Apa harapan Pak Mahfud dengan kehadiran pelatih baru dan ekspektasi kita untuk tetap bisa masuk Piala Dunia sebagai seorang fans bola? Kalau dari sudut nasionalisme ya, bola itu memperkuat kesatuan kita. Karena apapun kita biasanya bersatu di lapangan mendukung merah putih itu. Partai apapun di situ bergabung. Nah, kalau seni ya dangdut lah. Dangdut itu orang sama-sama favorit lah ya. Apa gitu, nari-nari semua. Nah, oleh sebab itu saya melihat mengangkat sepak bola sebagai bagian membangun pride ya bangsa. Nasionalisme lah kalau bicara sangat tinggi. Tapi kebanggaan terhadap Indonesia itu selama dipegang Pak Erik ini kemajuannya jelas gitu ya. PSSI ini. PSSI jelas ya. Prestasi-prestasi untuk masuk Piala Dunia baru dicapai sekarang di era Erik yang pelatihnya Sintayong ya. Sekarang sampai di putaran ketiga, Pak. Ya sudah sampai putaran. Iya, sampai artinya ini prestasi tertinggi yang pernah dicapai oleh tidak pernah terjadi setinggi itu. Nah, tapi saya tahu ada perbedaan psikologi cara pelatihan, pengaturan disiplin, peran pelatih. Nah, konon ini agak kurang cocok kan si Sintayong. Dengan pemain naturalisasi katanya. Naturalisasi. Tapi ya sudah kalau memang untuk lebih baik diganti tidak apa-apa. Tentu kita tetap menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dan kepada Patrick. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi bagi PSSI. Ya sesuai dengan janji lah. Janji dia kemarin di jumpa pers, Pak, berusaha untuk mendapatkan minimal 1 di Australia ketika main di Australia dan 3 di Indonesia ketika menghadapi Bahrain. Jadi akan dapat 4 poin dalam bulan Maret. Kata pelatih baru, mudah-mudahan. Iya, kita karena itu bagian ya. Kita harap itu betul-betul bisa direalisir. Karena itu bagian dari kebanggaan kita kan. Kadang kita musuhan sama orang, tiba-tiba sama-sama nonton sepak bola. Duduk jadi sohib lagi gitu ya. Kan ngobrol lagi sama-sama berteriak sama-sama pegang merah putih gitu. Saya juga nonton dulu sampai saya ikut ke Malaysia itu juga nonton lah yang begitu karena bangga.
Itu bisa ketemu dengan mantan koruptor, dengan apa duduk lagi. Dipersatukan oleh teman koruptor dalam oleh sepak bola dengan anak muda, dengan orang tua yang lebih tua gitu sama-sama. Oleh sebab itu saya kira yang dilakukan oleh Mas Erik ini saya kira perlu dilanjutkan. Itu aja. Baik, terima kasih. Saya kira cukup Pak Mahfud. Ya. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat. Tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi sebagai bukti bahwa Anda tidak lelah mencintai Indonesia. Selesai.